ada beberapa ya yang di non-muslim, mereka ingin mempelajari ilmu-ilmu debus tersebut, ya beliau harus beragama muslim karena memang di situ ada membaca syahadat. Debus itu adalah sebenarnya orang bilang ya banyak dikatakan bahwa debus itu adalah suatu kekebalan tubuh, dan yang sebenarnya memang debus itu adalah untuk media syiar agama Islam, sehingga dulu digunakan dari berbagai macam alat-alat musik debus, dari alat-alat atraksi debus. Itu memang digunakan dulu di mana memang waktu kita dijajah, Banten ini dijajah, itu alat-alat tersebut memang untuk digunakan dalam satu contohnya, yaitu ialah kayak semacam ada alat musik yang berbentuk bulat besar sekali, itu dilapisi dengan kulit kerbau, entah itu sapi, itu digunakannya memang itu suaranya itu dengan sangat menyerupai seperti bom. Maka sehingga zaman dahulu penjajah dulu mereka mengira itu adalah bom. Almadat yang dimainkan oleh dua orang, satu pasang, yang satu ditusukkan, yang satu memukul. Inilah salah satu simbol permainan debus tersebut. Dan bukan hanya sebatas kita permainan itu ya, seni debus ini untuk menampilkan suatu kekebalan, tapi ini di setiap permainan itu kita memiliki filosofi tersebut. Maka di setiap permainan itu ada menceritakan sejarah-sejarah di mana memang masyarakat waktu dijajah. Ayo, Dek.
saya tahu cuman hanya sebatas waktu ya memang ada sih sejarah memang yang siapa yang membawa dari Aceh ke Banten itu tersebut memang salah satu guru besar yang di sana memiliki murid sehingga di sini jadilah berkembang di sini. Nah kebetulan memang waktu itu waktu zaman kakek nih, kakek saya itu memang seorang penggali seni, yaitu Haji Muhammad Idris. Beliau adalah penggali seni yang tertua debus di Banten dari Padepokan Surosoan. Dan saya sebagai incunya, dan saya juga berada di salah satu perguruan TTKDA Cimande. Nama saya Mirna Agustin, saya umur 15 tahun. Kalau saya sendiri sih ya nggak beda jauh dari kelas 2 SD. Cuman dari kelas 2 SD itu sempat ya berhenti, latihan lagi berhenti lagi. Gimana ya, kan latihan juga nggak jauh dari rumah saya gitu kan. Jadi ya ngeliatnya tuh keren gitu kan. Jadi pengen ikutan aja, apalagi dibantu sama orang tua, didukung sama orang tua gitu. Keluarga saya juga banyak yang ikut kan, teman-teman saya juga banyak yang ikut. Jadi ya udah, teman-teman sih ya hebat intinya bisa ikut silat, pengen ikut kan. Di SD kan saya kan agak tomboy ya sedikit gitu kan, banyak cowok yang ngajak ribut lah. Silat dipakai sih enggak, gerak-gerakan enggak, cuman ya sering aja gitu berantem sama temen. Tusuk jarum udah, tusuk ini, iya. yang ke mulut? Di lidah, saya pernah ya di lidah, udah sering sama almadat udah. Kalau perempuan, karena memang ada yang masih kecil, ada yang lebih agak sedikit dewasa. Tapi kalau agak dewasa itu biasanya pelatihnya perempuan juga. Itu perbedaannya. Kadang memang tempatnya kita pisah. Itu tuh kadang-kadang. Tapi kalau memang lihat tempatnya itu kondisinya memang tidak memungkinkan, ya kita kayak jadi satu. Cuman bedanya kayak semacam tadi. Kita pisah paling perempuan di belakang, entah itu di depan. Jadi tidak dicampur gitu. Tapi kalau untuk tahap latihannya itu biasanya itu perempuan juga. Nama saya Angga Reski Adityan, umur 23 tahun, saya bekerja sebagai pedagang. Kalau ikut awal dulu itu mulai dari SD ya, SD itu sudah kenal, cuma mulai aktif latihan itu sekitar SMP. Mulai SMP berlanjut dulu ke orang tua, dari orang tua lanjut ke paman. Ya tertarik aja sih memang dari keluarga juga, dari keluarga mayoritas emang dari seni. Saya khususnya bukan terlalu pemain musik, khususnya trompet ya. Cuma trompet karena iseng-iseng, emang suka belajar. Kalau memang aslinya sih pemain debus, silat biasanya tampil. Cukup banyak juga sih, mungkin dari yang ada di permainan di sini. Seperti permainan almadad ya. Almadad, golok, yang kebal atau yang basah, permen basah. Tusuk jarum, makan bara api, goreng kerupuk, pakai tangan. Banyak juga permen gacre, beli. Gacre yang orang diikat, nanti dia dipasang golok di sini, nanti dia bisa lepas sendiri. Namanya cinta ya, suka gitu tuh seni, melestarikan budaya. Ya udah paling gitu doang sih, nggak ada yang lain.
memang untuk di era sekarang itu memang kita juga memang agak sedikit kesulitan karena memang mereka lebih cenderung lebih menghadap di layar kaca, yaitu di handphone, di smartphone seperti itu. Mereka kadang-kadang emang ya kita harus benar-benar bisa untuk merangkul mereka dan lebih kayak dengan cara kita berlatih sehingga mereka akan terangsang inginlah mempelajari pencak silat dahulu. Setelah pencak silat dahulu kita kasih pengertian bahwa pencak silat itu apa, percakapan silaturahmi, kita ajarkan di situ bagaimana perjalanan dan aturan-aturan yang ada di pencak silat tersebut. Sehingga sudah selesai di situ baru mereka akan, kalau memang ada yang beberapa yang dia untuk melanjut ke debus, ada beberapa yang tidak, hanya sebatas di pencak silat saja. Tapi alhamdulillah di daerah khususnya di daerah kami di sini, mayoritas baik yang tua yang kecil, mereka dengan sendirinya dia ingin meneruskan daripada kesenian-kesenian yang ada di sini dengan atas sendirinya. Mungkin aja karena memang di sini mayoritas anak-anak semua dari kesenian-kesenian tersebut. Ya, memang musik itu untuk menjadi orang itu akan ramai. Nah, ketika adanya musik, mudah-mudahan dengan adanya musik itu anak-anak kecil akan tertarik untuk mengikuti ajaran ataupun seni bela diri ciri khas daripada Banten ataupun debus itu sendiri. Nah, makanya alhamdulillah menurut daripada pengalaman yang sudah ada, musik adalah mempersatukan pemuda ataupun anak-anak untuk mengikuti ajaran ataupun belajar bela diri dari ciri khas kesenian daripada Banten itu sendiri. Pulang ataupun apa jangan dibawa, simpan di rumah. Boleh pula handphone simpan di rumah. Kali masih pen anak susah pahit-pahit barang pun mau kono. Karena memang yang sudah sering terjadi itu di Padepokan kono. Pokoknya mah bakwan diketoki wong akeh terus diketok ora masalah, yang penting silaturahmi. Kita harus berbeda loh, kita harus lebih berbeda nih ya, sama kita semangat kan? Ya itu syarat yang utama itu adalah beragama Islam. Dan itu kan nanti di situ ada wiridan yang semacam syahadat, istighfar. Ya kan teman-teman di situ pun ada wiridan seperti itu. Makanya memang harus seorang muslim gitu. Maka memang kadang banyak sekali ya ada beberapa ya yang di non muslim mereka ingin mempelajari ilmu-ilmu debus tersebut, ya kita ya beliau harus beragama muslim karena kita tidak bisa, karena memang di situ ada apa namanya membaca syahadat. Terus great tajam nggak? Bisa. Wih, sepai ga, waduh. Lagi makanya wong kan. Kayak wong. Yap. Oh. Oh, mereka.
karena memang ini lagi ada COVID seperti ini, kita bagi suatu beberapa tempat saja. Jadi di sini beberapa jumlahnya, jadi kita bagilah di setiap daerah. Jadi yang terdekat lah. Nah, kalau kita kumpulkan ini ya lebih daripada 200. Ya karena memang biasanya kan kalau memang kita ini kan kadang-kadang kita main di suatu resepsi pernikahan, entah itu acara-acara yang lain, karena memang sekarang COVID seperti ini kan jumlah baik ini juga akan dikurangi. Kadang-kadang memang job juga kita ini, tapi kita bukan itu salah satu tujuan kita, bukan. Ya, itulah dengan cara kita bertahan gitu kan. Ya, atas sedikit demi sedikit lah. Untuk tentunya kita berlatih juga nggak harus mengandalkan tenaga saja kan, di zaman sekarang kan apapun juga kita memang harus ada ini, tapi bukan tujuan kita gitu. Tujuan kita utama itu bagaimana caranya kesenian kita ini, kebudayaan kita ini jangan sampai termakan zaman. Itulah salah satu yang ya saya pribadi pun juga memang selalu bagaimana caranya untuk mereka terus bersemangat dalam hal itu. Kita ini bukan untuk mempertunjukkan kesaktian atau saya ini paling sakti, oh enggak. Saya bukan orang sakti atau bukan, saya seorang seni dan seniman untuk bagaimana untuk bisa menghibur para penonton ataupun merangsang untuk mereka lebih ingin menggali lagi dalam seni ini. Ya, memang saya beberapa tahun kemarin juga saya pernah dengar bahwa memang ilmu debus itu ilmu hitam. Dan mungkin aja ada beberapa orang atau beberapa oknum yang mereka memang orang sakti gitu. Namun kan bukan di luar daripada debus. Gitu. Orang sakti tapi di luar orang debus gitu. Sehingga orang kadang-kadang menilai kekebalan itu adalah debus, kekebalan itu adalah debus gitu kan. Mereka orang sakti lah, kalau maaf nih ya, kalau misalkan di luar daripada non muslim, mereka juga sama memiliki suatu kesaktian. Di luar dari muslim nih, mereka juga sama punya kesaktian. Sedangkan debus itu lebih identik dengan agama Islam. Maka tentunya masa kita mempelajari dengan sesuai agama Islam, masa kita dikatakan itu debus itu adalah ilmu hitam. Apakah ajaran Islam itu lebih mengajarkan ke hitam? Tidak kan?